Oke, ini yang terakhir. Kita memaknai makna Lebaran Ketupat pada versi cinta, versi kegalauan, versi kegelisahan. Yang pertama, tanpa mudik. Yang kedua, tanpa mudik. Tanpa mudik adalah kenyataan bahwa seseorang sendiri tanpa adanya pasangan, tetapi ia kuat, sabar, ikhlas bahwa apapun yang terjadi adalah garis takdir Tuhan. Nah, orang seperti ini adalah mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar meskipun ia kehilangan, meskipun ia tidak punya pasangan, tidak punya kekasih. Lihat temannya misalnya boncengan, kita gusar, tahun depan saya harus punya tunangan, atau tahun depan saya harus punya istri. Lah, kamu itu nggak punya keberanian kok untuk melamar orang lain, kok ya mau-maunya punya impian seperti itu. Ya harus mau, laki-laki itu harus berani. Kecuali orang yang sudah ditinggal kekasihnya, misalnya ya istrinya ataupun tunangannya itu wafat, orang ini kan diberi kekuatan ketika melihat orang lain itu boncengan, orang ini mengatakan Allah itu lebih tahu rencanaku. Selalu mengatakan seperti itu. Manusia hanya punya harapan dan impian, namun Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada rencana manusia. Kadang rencana manusia itu bersifat hayal, ilusi, dramatis, dan kadang didorong oleh hawa nafsu. Jadi orang yang sudah siap siaga itu menganggap semua yang terjadi kepada hidupnya itu pahit, manis, kecut, bahkan yang lain-lain itu terasa adalah rencana Tuhan. Setelah saya berusaha kemudian saya gagal, itu adalah Tuhan yang menentukan. Saya tuh punya harapan dan impian. Terkadang ada juga kita manusia itu punya impian yang sifatnya hayal, yang dramatis gitu. Contohnya, saya akan membeli helikopter, kemudian tidak kesampaian, kemudian mengatakan Tuhan tidak adil. Harapan dan impianmu itu terlalu besar daripada usahamu. Gitu kan? Kalau usahamu setengah-setengah, ya jangan itu mau punya mobil Alphard. Carry lebih baik untukmu. Harapannya yang mulu-mulu, kemudian kamu boleh punya impian, tapi kamu tidak boleh berharap. Kalau usahamu itu setengah dari impian dan harapanmu, you jangan berharap sekalipun. Ketika kamu jatuh akan sakit. Orang yang sudah diberikan kekuatan oleh Allah itu, yang sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan itu, hidupnya itu akan berlangsung biasa, datar. Meskipun dia itu terjebur ke dalam jurang yang dalam, dia akan menaiki tangga tiap tangga untuk sampai kepada jalan yang lebih baik lagi. Jadi jalannya terjal, tapi itu menganggap semua tuh, meskipun jalanku terjal dan apapun cobaan yang diberikan oleh Tuhan, aku akan tetap biasa. Itu akan menambah performa batinku itu lebih kuat. Nah, iya. Orang lain bisa menilai, oh kamu jatuh berkali-kali, apakah kamu tidak sakit? Aku merasakan sakit, tapi sakitku itu tidak sebanding seberapa ketika Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan itu memberikan musibah dan sebagainya itu sesuai kemampuan manusianya. Jadi Tuhan itu memberikan ujian, itu sudah tahu kamu akan mampu. Tapi terkadang kalau kita menggunakan akal kita,
kita bisa menjustifikasi, apalagi akal itu didorong oleh nafsu misalnya, akan mengatakan Tuhan tidak adil. Seperti katakan tadi itu, usahamu itu setengah dari impianmu. Kayak kamu bisa mampu membeli helikopter, yuk kamu jangan membeli Alphard, misalnya seperti itu. Tuhan memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan manusia, ditakar dan manusia mampu menjalaninya. Jadi sebelum kita itu lahir ke dunia, kita itu sudah ditentukan nasib nasib semuanya. Takdir kita tuh sudah ada kan, seperti itu. Yang tidak bisa dirubah itu ada 4 hal: lahir, jodoh, rezeki, dan kematian. Saya sudah membahas kematian itu di YouTube Majelis Maulana Arabi kemarin. Kematian itu tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Ketika Tuhan sudah menginginkan kamu detik ini kamu akan mati, ya mati. Jadi kamu tidak perlu menangisi kematian seseorang. Ketika istri saya itu meninggal dunia, saya itu tidak menangis itu. Karena apa? Tuhan lebih mencintainya daripada cintaku yang setengah-setengah. Ya, seperti ini. Kuatkan gitu. Udah diputus 1 kali, aku nggak mau nembak lagi. Kamu itu terlalu terlalu cuek. Gitu. Salah satunya solusinya apa? Kejarlah. Kalau kau mampu. Nek kamu nggak mampu, berhentilah. Solusinya apa? Cari yang lain. Seperti itu. Jadi kemampuan kita itu mengejar, itu harus harus sejajar dengan usaha kita. Nek kamu misalnya pengen membeli Alphard, membeli mobil yang lebih mewah, usahamu itu harus ditambah. Seperti itu. Semangatmu itu perlu ditambah. Kamu harus memotivasi dirimu sendiri. Ditolak 1 kali sudah bilang, aku nggak mau nembak lagi, aku nggak mau nembak lagi. Kenapa? Aduh, itu si cewek cueknya minta ampun. Lah, nek kamu yang menyerah seperti itu, ya siap-siap hidupmu itu akan menjadi jomblo sepanjang masa. Lagi ya, yang perlu kita waspadai juga. Nek wajahmu itu pas-pasan sepertiku, ya kamu jangan mengejar orang yang lebih dahsyat jauh dibanding kita. Lah, mukanya pas-pasan di bawah 50%, ngejar kok yang 100% dan 150%. Jadi kita harus melihat loh, wajahku seperti apa sih. Nek wajahmu itu mirip dengan yang bicara di depan ini, jangan ngejar-ngejar yang glowing. Kejarlah mereka yang glowing hatinya, jangan mukanya. Kamu punya uang 1 juta misalnya, istrimu dibawa tiap bulan glowing juga. Ini yang pertama, makna tentang tanpa seorang kekasih. Yang kedua, tanpa mudi adalah kenyataan bahwa seseorang itu tidak dapat mudik karena aturan pemerintah, seperti yang terjadi pada tahun lalu dan tahun ini, COVID-19. Jadi pemerintah itu melarang warganya untuk tidak mudik karena untuk mencegah mencegah penularan virus itu. Atau persoalan yang ada kaitannya dengan aturan, larangan, dan anjuran. Kadang seperti itu. Kita terkadang itu selalu mengklaim diri saya itu, masa iya virus ada, masa iya orang mudik itu bisa membawa virus. Muncul lagi, wong TKA itu kok pulang, ada banyak komplain kan. Kita itu boleh kritis, tapi kita perlu juga memikirkan orang lain juga. Kita tidak boleh mengegokan diri ini. Nek yuk sudah aturan pemerintah itu ada, yuk ikuti. Itu mungkin lebih baik dari kamu. Atau
mudik bisa gagal bagi seseorang yang tidak mempunyai uang untuk mudik. Jadi banyak macamnya ya, bukan karena COVID-19. Terkadang mahasiswa itu untuk pulang itu harus mikir-mikir 2 kali. Nek waktu saya kuliah dulu mau pulang lebaran Idul Adha itu mikir panjang, sebulan sebelum saya harus mudik. Nek saya mudik, uang jajan bulanan saya itu akan habis di perjalanan. Maka solusinya saya bilang kepada orang tua, lebaran Idul Adha ini saya tidak pulang karena banyak tugas. Alasan yang harus dilakukan besok mahasiswa ini kalau sudah masuk secara ini, masuk kampus secara biasa, misalnya kuliahnya di Jogja, Surabaya, kalau nggak punya uang bilangnya seperti itu salah satu bentuk ataupun memberikan kabar kepada orang tua. Satu, yang kedua itu tidak membuat orang tua itu sedih. Kalau orang tuamu mampu mengongkosimu itu nggak masalah. Nek orang tuamu itu sulit kehidupan ekonominya, itu jangan sesekali kamu meminta uang hanya untuk mudik. Jadi solusinya kamu itu harus menyimpan tiap bulan untuk mudik. Itu bagi mahasiswa. Itu mudik itu banyak alasannya. Kadang kita itu nggak punya uang, misalnya mau mudik, kita sudah bicara di sosmed, pemerintah membuat larangan, akhirnya saya itu tidak mudik, padahal memang dirinya nggak punya uang. Ini lucu kan, ikut keluar di sosmed misalnya, kalau nggak punya uang ya wis, diam aja di kosan, mendoakan orang yang ada di kampung halaman itu baik-baik saja. Walaupun tidak dapat dipungkiri juga, kerinduan yang memuncak, hanya sabar menjadi kuncinya untuk bertahan di negeri rantau. Besok kalau kalian merantau, kata Sewowi apa? Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, terus sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Hanya air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Jadi seorang ibu itu selalu merindukan anak-anaknya. Dan juga si anak kadang-kadang gak bakal rindu ibunya, padahal ibunya itu selalu rindu anaknya. Besok buktikan kepada mule, ketika kamu menjadi orang tua, nek anakmu seperti itu, kamu akan merasakan sakit. Kehadiran anak itu adalah lebih dari segala-galanya. Paham? Paham. Jadi mudik yang pertama itu, tanpa mudik ucapannya sama tetapi tulisannya beda, kedengarannya sama tapi tulisannya beda, dan makna pun beda. Yang pertama, tampamu itu disambung, kemudian muncul di, tanpa mudi. Yang kedua, tanpa mudi. Jadi yang pertama itu tampamu itu nyambung, kemudian ada di. Yang kedua itu tanpa mudi. Hampir sama. Nek yo kamu mendengar ada orang berkata seperti itu, jangan menjustifikasi seperti apa yang saya katakan, oh ini nggak ada uang mau pulang, padahal untuk pulang ke kampung halaman karena tidak ada kekasihnya, dia mikir lagi, meskipun aku pulang ke kampung halaman tanpa mudik, hari-hariku kesepian seperti kemarau tanpa air. Tapi katakan juga kepada dirimu, aku akan lebih kuat dari ribuan beton baja. Urusan kematian, urusan kerinduan, semua manusia punya. Tetapi yang tidak punya dari kita itu adalah